Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfina Matun Afiah, NIM 2019-11428. Di sini saya sebagai moderator. Pada hari ini saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Elsa Atma Safitri, NIM 2019-11-620. Adapun topik yang akan saya jelaskan yaitu mengenai penggunaan informasi akuntansi diferensial dalam perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan laba jangka pendek dilakukan manajemen dalam proses penyusunan anggaran. Parameter penyusunan anggaran: 1. Impasse atau break even, 2. Margin of safety, 3. Shutdown point, 4. Degree of operating leverage. Contoh proses perencanaan laba jangka pendek. Dalam proses penyusunan anggaran, Departemen Anggaran PTX menyajikan laporan laba rugi, projection atau projected income statement untuk tahun anggaran yang akan datang seperti gambar berikut. Untuk pendapatan penjualannya sendiri jumlahnya 500 juta dengan persentase 100, biaya variabelnya 300 juta, laba kontribusinya 200 juta, biaya tetapnya 150 juta dan laba bersihnya 50 juta. Laporan laba rugi di atas digunakan manajemen untuk meroreh parameter, yaitu yang pertama 1. Impasse break even. Impasse memberikan informasi tingkat penjualan suatu usaha yang labanya sama dengan 0. Parameter ini memberikan informasi kepada manajemen dari jumlah target pendapatan penjualan yang dianggarkan, berapa pendapatan penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 2. Margin of safety memberikan informasi berapa volume penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan tertentu maksimum boleh turun agar suatu usaha tidak menderita rugi. 3. Shutdown point memberikan informasi pada tingkat penjualan berapa suatu usaha secara ekonomis sebaiknya ditutup karena pendapatan penjualannya hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tunai saja. 4. Degree of operating leverage memberikan informasi berapa kali lipat persentase tertentu perubahan pendapatan penjualan mengakibatkan perubahan laba rugi. Rekayasa parameter. Untuk perencanaan laba jangka pendek, impasse break even adalah A. Keadaan usaha yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. B. Jika jumlah pendapatan atau revenue sama dengan jumlah biaya. C. Laba kontribusi hanya bisa menutupi biaya tetap saja. D. Suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi dan laba sama dengan 0. Ada dua cara untuk menentukan impasse. 1. Pendekatan teknik persamaan. B. Pendekatan grafis. Selanjutnya, kedua, margin of safety. Analisis impasse memberikan informasi mengenai berapa jumlah volume penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita kerugian. Jika angka impasse dihubungkan dengan angka pendapatan penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan tertentu, akan diperoleh informasi berapa volume penjualan yang dianggarkan atau pendapatan penjualan tertentu boleh turun atau perusahaan tidak menderita rugi. Selisih antar volume penjualan yang dianggarkan dengan volume penjualan impasse merupakan angka margin of safety. Ketiga, titik penutupan usaha atau shutdown point.
Apabila ditinjau dari sudut biaya, pengambilan keputusan untuk menutup usaha dilakukan dengan mempertimbangkan pendapatan penjualan dengan biaya tunai atau cash cost atau out of pocket cost atau biaya keluar dari saku. Biaya tunai adalah biaya-biaya yang memerlukan pembayaran segera dengan uang kas. Keempat, Degree of Operation Leverage atau DOL. Degree of Operation Leverage memberikan ukuran dampak perubahan pendapatan penjualan terhadap laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Dengan parameter ini, manajemen akan dengan cepat mengetahui dampak setiap usulan kegiatan yang menyebabkan pendapatan penjualan terhadap laba bersih perusahaan. Analisis biaya volume laba, cost profit volume analysis, dibagi menjadi 3. Pertama, analisis yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, harga jual persatuan, volume penjualan, komposisi produk yang dijual. 2. Efek perubahan harga jual per unit terhadap BEP. Apabila P naik, maka akan memberikan efek menguntungkan karena BEP-nya akan turun. Demikian pula sebaliknya, jika harga jual per unit turun, maka BEP-nya akan makin besar, baik dinyatakan dalam rupiah maupun unit. Ketiga, efek perubahan total biaya terhadap BEP. Bertambahnya jumlah biaya tetap akan menaikkan BEP. Demikian. Selanjutnya, manfaat perusahaan dengan menggunakan analisis biaya volume laba antara lain. 1. Menentukan volume penjualan atau pendapatan yang diperlukan supaya impas atau mencapai target laba. 2. Melihat bagaimana perubahan pada pola biaya tetap dan variabel mempengaruhi tingkat laba perusahaan. 3. Melihat bagaimana perusahaan tertentu pada harga atau biaya akan mempengaruhi titik impas. 4. Analisis CVP dapat menjadi alat yang berharga untuk mengidentifikasi luas dan besarnya masalah ekonomi yang dihadapi perusahaan. Kelima, analisis CVP sebagai alat perencanaan jangka pendek yang berguna yang secara efektif menggunakan data perhitungan biaya langsung untuk menganalisis hubungan antara biaya laba, bauran produk, dan volume penjualan. Yang terakhir, analisis CVP dapat mengevaluasi dampak dari perubahan dalam biaya tetap maupun tidak. Rumus titik impas dapat dihitung dengan menggunakan metode 1. Persamaan matematika, 2. Contribution margin per unit, ketiga contribution margin ratio, keempat pendekatan grafik. Kedua, margin of safety. Angka margin of safety memberikan informasi berapa maksimum volume penjualan yang direncanakan tersebut boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi. Margin of safety adalah selisih antara volume penjualan yang dianggarkan dengan volume penjualan impas. Rumusnya, margin keamanan sama dengan unit penjualan harapan dikurang unit penjualan titik impas per unit penjualan harapan kali 100%. Atau margin keamanan sama dengan penjualan harapan dikurang penjualan titik impas per penjualan harapan kali 100%. 3. Titik penutupan usaha atau shutdown point. Suatu usaha harus dihentikan apabila pendapatan yang diperoleh tidak dapat menutup biaya tunainya atau out of pocket cost. Dengan rumus titik penutupan usaha per ribuan sama dengan biaya
tetap tunai per contribution margin ratio, atau titik penutupan usaha per unit sama dengan biaya tetap tunai per contribution margin unit. Yang keempat, degree of operation leverage, mengukur sejauh mana perubahan pendapatan berpengaruh terhadap keuntungan operation dengan rumus margin contribution per laba operasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah atau materinya yang kurang, mohon dimaklumi. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.